Lilis adalah perempuan biasa yang selalu gagal setiap kali hendak menikah. Bukan karena kesalahan dirinya, melainkan karena setiap pria yang mendekatinya selalu pergi dengan cara yang tidak wajar. Menghilang, kehilangan kewarasan, atau ketakutan tanpa alasan jelas. Teror itu selalu datang saat hubungan mulai serius, disertai mimpi buruk, bisikan di malam hari, dan bau kembang layu yang muncul tanpa sebab. Puncaknya terjadi pada Arif dan Bagus, dua pria yang berniat menikahinya, yang akhirnya menjadi korban gangguan tak kasat mata. Sejak saat itu, Lilis menyadari bahwa ada sesuatu yang mengikutinya sejak lama, sesuatu yang cemburu dan tak rela ia dimiliki manusia lain. Teror tersebut semakin nyata ketika pohon beringin tua di belakang rumah menjadi pusat kejadian ganjil. Lilis kerap ditemukan berdiri di bawahnya pada tengah malam, sementara di lehernya muncul bekas hitam yang tak bisa dihilangkan, seolah menjadi tanda kepemilikan. Upaya Busari untuk menghapus tanda itu berakhir sia-sia, hingga seorang sesepuh desa mengungkap kebenaran pahit. Lilis bukan sekadar diganggu, melainkan terikat oleh perjanjian lama yang diwariskan dalam keluarganya. Dikatakan bahwa setiap tempat yang dilupakan akan menyimpan sepotong kegelapan. Tapi di tempat ini, kegelapan itu bukan hanya disimpan, ia bernapas. Tidak ada harapan di balik jendela yang tertutup debu ini, hanya perhitungan waktu yang mundur. Begitu jam berdentang tengah malam, Anda akan menyadari bahwa bukan Anda yang terjebak di sini, melainkan tempat inilah yang telah memilih Anda. Dan di sini, kematian hanyalah permulaan cerita. Bekas hitam di leher Lilis tidak hilang. Busari sudah mencoba menggosoknya dengan air hangat, minyak kelapa, bahkan air doa dari Mbah Wiryo. Namun bekas itu hanya memudar sesaat, lalu kembali terlihat lebih jelas saat malam tiba. Seperti tanda kepemilikan. Setiap kali Busari menatap leher anaknya, dadanya terasa sesak. Ada rasa bersalah yang tidak ia mengerti sepenuhnya, tapi perlahan mulai mengendap di hatinya. Karena jauh di lubuk batin, Busari tahu semua ini bukan terjadi tanpa sebab. Pagi itu, Busari kembali mendatangi Mbah Wiryo. Kali ini bukan untuk meminta solusi, tapi untuk mendengar kebenaran, sekejam apapun itu. Mbah Wiryo menyuruh Busari duduk bersila. Ia menyalakan kemenyan. Asap tipis naik perlahan, membuat udara terasa berat. "Kowe ngerti sopo mbahmu, Sari?" tanyanya pelan. Busari menggeleng. "Bapake ibumu, dheweke duduk wong sembarangan." Mbah Wiryo mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, sebelum desa itu ramai, tanah tempat rumah Busari berdiri hanyalah kebun dan pohon besar. Pohon beringin itu sudah ada sejak lama, dipercaya sebagai tempat singgah makhluk halus penunggu wilayah tersebut. Suatu masa, kakek Lilis, Mbah Karto, adalah orang yang paling sering mendatangi tempat itu. Saat itu hidupnya susah, panen gagal, anak sakit-sakitan, hutang menumpuk. Dalam keputusasaan, Mbah Karto melakukan satu hal yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia membuat perjanjian. "Dheweke njaluk kasugihan lan perlindungan," kata Mbah Wiryo. "Lan makhluk kuwi njaluk siji perkara." Busari menelan ludah. "Opo Mbah?" "Turunan wadon. Anak perempuan dalam garis keturunannya. Bukan untuk langsung diambil, tapi untuk diikat." Makhluk itu tidak meminta tumbal mati. Ia meminta pendamping. Seseorang yang kelak akan menjadi pasangan di alamnya. "Janji kuwi diwaris Kesari," lanjut Mbah Wiryo. "Lan Lilis sing paling kuat tarikane." Busari pulang dengan langkah gontai. Kini semuanya terasa masuk akal.
terlalu masuk akal untuk diterima. Malam itu, ia memberanikan diri bertanya pada Lilis tentang masa kecilnya, tentang teman yang dulu sering ia sebut. Lilis terdiam lama. "Bu, sejak kecil Lilis memang sering ditemani," katanya pelan. Ia ingat sosok itu, selalu muncul saat ia sendirian, mengajaknya bermain, menenangkannya saat menangis, melindunginya dari anak-anak yang mengganggu. "Dia baik dulu," kata Lilis lirih. "Dia bilang akan selalu jaga Lilis." Air mata Lilis jatuh. Tapi waktu Lilis mulai besar, dia berubah. Perubahan itu terjadi saat Lilis mulai menyukai pria pertama dalam hidupnya, teman SMA. Sejak itu, mimpi buruk datang. Sosok itu menjadi cemburu. Suaranya tidak lagi lembut. Dan setiap kali Lilis menangis karena putus atau ditinggal, ia selalu muncul. "Aku wes kanda, kowe ora kanggo wong liya. Aku sudah bilang, kamu bukan untuk orang lain." Saat itulah Lilis sadar, yang menemaninya sejak kecil bukanlah pelindung, melainkan penunggu yang menunggu waktunya. Malam Jumat Kliwon tiba. Angin berputar aneh di sekitar rumah. Daun beringin bergesekan keras, padahal tidak ada angin kencang. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, ketika Lilis tiba-tiba bangun dan duduk tegak. Matanya terbuka, namun kosong. Busari yang terbangun karena firasat buruk melihat pintu rumah terbuka, dan Lilis sudah tidak ada di kamar. Ia ditemukan di bawah pohon beringin, berdiri tepat di tengah akar-akar besar, mengenakan daster putih, rambut terurai. Di sekelilingnya, bau kembang dan tanah basah bercampur menjadi satu. Busari berteriak memanggil namanya, namun Lilis tidak menoleh. Suara lain yang menjawab, "Ojo diganggu, iki bojoku. Jangan ganggu, ini istriku." Bayangan hitam muncul perlahan di balik batang pohon. Wujudnya semakin jelas, tinggi, ramping, matanya hitam tanpa putih. Senyum dingin terukir di wajahnya. Busari jatuh tersungkur. "Balekno anakku, aku sing salah, teriaknya. Makhluk itu menunduk, menatap Busari. "Wes kasep." Sudah terlambat. Namun sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi, suara azan subuh terdengar. Angin berhenti mendadak. Bayangan itu memudar. Lilis roboh ke tanah. Saat sadar, Lilis hanya menangis. Ia tahu sekarang, perjanjian itu nyata. Ikatan itu sudah terlalu dalam. Dan waktu yang tersisa semakin sedikit. Sejak kejadian di bawah pohon beringin malam itu, Lilis tidak lagi sama. Tubuhnya sering dingin meski siang terik. Tatapannya kosong, seperti pikirannya terbelah dua. Kadang ia berbicara lembut pada ibunya, namun di saat lain suaranya berubah datar, bahkan asing. Busari tidak berani lagi membiarkan Lilis sendirian. Setiap malam, ia tidur di samping anaknya, menggenggam tangan Lilis erat-erat. Namun berkali-kali ia terbangun mendapati tangan itu digenggam balik dengan kekuatan yang bukan milik Lilis. Dan dari sudut kamar selalu ada bayangan berdiri. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya mengawasi. Mbah Wiryo datang sore itu. Wajahnya tegang. Ia membawa bungkusan kain hitam berisi kembang setaman, garam kasar, kain mori, dan sebuah keris kecil yang sudah berkarat.
Ritual iki mbebayani, katanya pelan. Yen gagal, Lilis iso rabali maneh. Busari menangis, tapi mengangguk. Tidak ada pilihan lain. Ritual harus dilakukan di 3 tempat: rumah, pohon beringin, dan mata air tua di pinggir desa. Dan harus dilakukan malam Jumat Kliwon, malam ketika tabir antara 2 alam paling tipis. Malam itu desa terasa berbeda. Anjing-anjing melolong tanpa henti, angin berputar tak tentu arah, langit gelap tanpa bintang. Di dalam rumah, Lilis duduk bersila di atas kain mori. Matanya terpejam, wajahnya pucat, bau kemenyan memenuhi ruangan. Mbah Wiryo mulai membaca mantra doa, suaranya berat bergetar. Awalnya semua berjalan lancar, sampai jam menunjukkan pukul 12 malam. Lampu berkedip, dinding rumah bergetar pelan, dan tiba-tiba Lilis tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Ia membuka mata, hitam, tidak ada putihnya. Kowe tenan arep njupuk dheweke saka aku. Suara itu keluar dari mulut Lilis, namun nadanya jelas bukan suara perempuan. Busari menjerit. Mbah Wiryo tetap membaca doa meski keringat mengalir deras di wajahnya. Dheweke wis dadi duwekku saka cilik. Aku sing jaga, aku sing lindungi. Lilis tertawa keras. Tawa panjang menggema sampai ke atap rumah. Piring di dapur pecah satu persatu. Tiba-tiba, tubuh Lilis terangkat beberapa senti dari lantai. Busari hampir pingsan. Mbah Wiryo menghentakkan keris ke lantai dan berteriak, "Yen pancen duwe janji, sebutno jenengmu." Ruangan hening sesaat. Lalu suara itu menjawab pelan tapi jelas, "Aku Singgih." Nama itu membuat Mbah Wiryo terdiam. Wajahnya pucat pasi. "Singgih, penunggu lawas wit kuwi," bisiknya. Makhluk itu bukan jin biasa. Ia adalah penguasa lama wilayah itu. Makhluk yang dihormati dan ditakuti bahkan sebelum desa itu ada. Dan ikatannya dengan Lilis sudah seperti pernikahan batin. Ritual tahap pertama berhasil memaksa Singgih mundur. Tubuh Lilis jatuh ke lantai. Ia pingsan. Namun Mbah Wiryo tahu, ini belum selesai. "Isih ono loro panggonan maneh," katanya. "Lan dheweke mesti ora bakal meneng." Ritual kedua dilakukan di bawah pohon beringin. Akar-akar pohon terlihat lebih besar dari biasanya, seolah bergerak pelan. Kembang ditabur, doa dibaca. Namun saat keris ditancapkan ke tanah, tanah itu mengeluarkan darah. Busari berteriak. Angin berputar kencang. Bayangan hitam muncul di antara akar. "Kue wani, Sari, iki bakal ono sing mayar." Salah satu warga yang membantu tiba-tiba terjatuh, kejang-kejang. Matanya terbalik. Mulutnya mengucap satu nama berulang-ulang. Lilis. Ritual dihentikan paksa. Korban pertama jatuh. Saat mereka kembali ke rumah, Lilis terbangun. Ia menangis, memeluk ibunya. "Bu, dia marah besar. Dia bilang kalau ritual ini diteruskan akan ada yang mati." Busari gemetar. Mbah Wiryo menatap Lilis lama. "Singgih wis menehi pilihan," katanya pelang. "Antara kowe utawa wong sing kowe tresnani." Pilihan yang kejam dan ritual terakhir di mata air tua akan menjadi penentu segalanya.